Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri sampai mati. Kebaikan tidak boleh dibatasi. Misalkan pengajian dibatasi hanya untuk segelintir golongan saja. Sementara itu acara maksiat tidak dibatasi. Suatu saat maksiat akan lebih besar dari kebaikan. Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Renungi dan amalkan agar tidak gagal paham. Semoga bermanfaat, semoga barokah. Jadi jelas ya, ini masalah-masalah yang nggak mungkin ada kesepakatan ya. Ini jelas fahadihi daqaiqu diniyah takhtalifu fiha turuqus salikin. Nah, daqaiq itu artinya gini ya. Daqaiq itu sudah detik. Dikoh dan daqaiq jamaknya daqiqah. Dikoh itu detik. Bukan daqaiq bahasa Arab sekarang artinya menit. Daqiqah daqaiq ada menit barang ini apa dari ini maksudnya dari kata dikoh apa? Detik. Detail itu maksudnya gini. Saya beri contoh ya, semoga contoh ini tidak menyinggung siapapun ya, karena ini murni contoh. Misalnya ini ada warung kopi ya, warung kopi itu dijaga orang cantik, ramah. Terus ini itu dijaga orang solihah tapi judes. Terus ini boleh utang, ini nggak boleh utang. Ini contoh gampang saja, contoh yang awam saja, model goblok saja. Kita ngaji model awam saja. Terus kamu orang netral, maksudnya netral ya tidak soleh-soleh banget, ya tidak fasik-fasik banget. Ya kayak kelas-kelas gini kan nggak soleh-soleh banget, agak ya nggak jelas lah bahasa pasnya itu nggak jelas. Kalau bahasa Qur'annya wa akhiruna atarafu bidunubihim kholatu amalan solihah wa akhara. Delok kiai ya gelem, delok wedok ya gelem. Konser ya teko, pengajian ya teko, ini jenis kholatu amalan solihah wa akhara saya. Jadi Quran sudah gambarkan. Makanya kelompok kayak kamu itu termasuk kelompok yang dibayangkan Quran. Tapi ya itarafu fi dzunubihim, kalau malam ya istighfar, astagfirullah. Sudah pas lah gambaran Quran itu pas, sudah kamu partainya itulah jelas sudah. Kan kita enggak mungkin partai wa minhum sabiqum bil khairati bi ndak lah. Ambune ndak kelihatan. Kalau kalian sudah wali pasti saya tahu, kan ada daftarnya. Wali itu ada daftarnya, ada anggotanya, ada apa? Ada membernya ya betul. Ya saya ulang lagi ya. Ini solihahnya, solihah itu ya solihah lah misalnya. Ini misalnya orang ya gitulah. Saya tidak mengatakan sampai nyun sewu orang nakal enggak. Pokoknya ini solihah banget, ini biasa misalnya. Terus tapi ini ramah, sudah ramah boleh utang. Cantiknya sama, kamu jangan bayangkan cantiknya sama. Cantiknya sama atau jeleknya sama. Kemudian ini boleh ngutangi saja, servisnya boleh ngutangi saja. Itu kira-kira kamu marung kemana? Ke sini kan? Yang boleh utang kan? Karena al-insan abdul ihsan. Nah di sini juga sama. Jangan-jangan anak-anak muda itu suka jagongan di gardu di tempat orang nakal karena ada kopi gratis, boleh nyetel tip bebas. Sementara sowan ke orang soleh harus banyak etika, banyak tatanan. Nah, jangan-jangan mereka agak tertarik kita di sini ihsan, merasa dapat baiknya si yang punya rumah, di kita enggak. Nah, di sini sirnya kenapa kiai alim itu sama anak-anak muda suruyon santai. Itu awal dakwah itu karena manusia itu pasti al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Makanya kenapa kiai Jawa itu suka nyuwun sewu mayoran, suka makan-makan. Itu bukan terus buat takok iku sunah Rasul piye dalile piye. Ini urusan daqaiq, sesuatu yang hitung-hitungannya sudah jelimet. Bukan tekstualis, ini sudah jelimet. Jangan sampai di tempat orang-orang nyuwun sewu yang kurang baik itu makan-makan mayoran, ketemu wong saleh mentuk ijazah we. Kon maca ngene, kon poso ngene kan mesti. Nah ini cerita aja, kamu gak, makanya saya bilang enggak perlu nyinggung siapa, ini teori daqaiq itu. Nah tapi kalau bawaannya orang soleh itu rileks. Bapak saya itu saya menyaksikan, setiap sama tamu itu guyon. Tamu belum duduk aja mesti ibu dibilangin, kon gak nomam. Karena tamu zaman dulu itu memang sering gak kelar marung. Tamu saya guys, apa mertamu nang hotel, mangan sih ribet malah. Nah, kalau al-insan abdul ihsan, jangan-jangan orang kesini itu Allah nyalakan kita karena kita salahnya kurang ihsan. Makanya diantaranya doanya orang-orang dulu, ya Allah jangan berikan ke orang-orang fajir, orang-orang fasik satu kenikmatan yang saya harus berutang jasa ke mereka. Karena berat, ke depan itu berat. Jadi jangan-jangan kita dakwah tidak mandi itu kurang kompetisi lah istilahnya.
Nah makanya Wali Songo itu sikapnya simpati. Ya tadi. Makanya terus guyonan di dunia sufi, meskipun guyonan itu masuk akal. Kok tidak marung yang solihah, kok marung yang enggak solihah? Kalau yang ini senyum, ini merengut. Nah, di sini pentingnya senyum. Meskipun fikih berfatwa senyum itu sunat, saya ulang lagi, fatwa fikih formal itu kan senyum itu sunat. Tapi ada surah yang senyum itu wajib. Ya tadi misalnya kamu kalau jadi kiai senyum orang ngaji ke kamu. Tapi kalau kamu gak senyum, orang ke ngaji yang aliran sesat, misalnya belajar yang aliran sesat. Hanya karena orang netral itu ngukurnya senyum. Bawaan suan kiai dimarahin, ya suan yang gak kiai gak dimarahin misalnya. Nah di sini hebatnya Quran. Bayangannya walaupun tafadzul walidul qalbi lan faddu min khali. Kalau kamu jadi kiai kurang simpati, pasti orang itu bubar. Di sini fatwa fikih sudah tidak berjalan kalau senyum itu sunat. Ada wajib. Tapi bukan wajib yang keliru kak tadi ijabu malam ya cinta, ini wajib yang karena hitung-hitungan syariah itu. Lo coba ya, mana ada wong soleh yang top ya. Sekedar kita mungkin pegawai negeri atau lurah, orang ke kita harus prosedur. Sementara kadang ke tempat yang kurang baik nggak usah prosedur. Orang kan nyaman nggak diatur timbang diatur. Bawaan gitu saja sudah membatasi akses kebaikan kan. Jadi lepas dari kita tidak bisa melakukan, tidak apa-apa, ini kan kita fair secara ilmiah, hitung-hitungannya gitu. Dakoek itu kira-kira hitung-hitungannya begitu. Makanya kiai-kiai yang dulu itu meskipun dalamnya dibatasin karena kiai juga butuh istirahat, butuh macam-macam. Kalau pondok itu enggak 24 jam karena semua orang biar bisa ngakses. Saya tuh kalau ngaji Rebo itu ribuan, enggak mulai orang jelas, enggak jelas, setengah jelas, yang wali, setengah bulat, setengah buron, ada semua. Sampai ada yang setengah buron pernah ketemu polisi yang ngaji. Saya ini mau nangkap kamu malah ketemu di sini jadi. Jadi sudah lah Pak, atas nama hormat Gus Pak, nangkapnya nanti aja. Karena ketemunya pas ngaji. Karena kebaikan tidak boleh dibatasi. Coba kalau saat pengajian tak batasin, yang dokter saja, yang DRS saja, yang begini saja. Sementara dangdutan nggak dibatasi. Suatu saat maksiat lebih besar ketimbang ngaji. Itu saya ditanya Allah, salam nggak batasin? Saya juga nggak bisa jawab kan kira-kira gitu. Nah ini dakwah, maksudnya ini cerita saya tidak ingin nyinggung siapa ini, maksudnya dakwah itu suatu yang perhitungannya detail itu jelimet. Saya punya tetangga kalau tukaran sama suaminya itu jujur betul. Kenapa nak tegakno kopi ra gelem, senane ngopi ning warung. Ning kono nak nyugoi mbek senyum kowe ora. Istri kamu kalau nyugoi, "Oh, ngombe." Di warung kan ngersakno nopo. Padahal cantiknya kadang ya sama, atau kadang cantik istri kamu. Tapi gara-gara dua. Lah itu sudah dakoek apa? Dakoek. Ini urusan kompetisi itu. Ke kiai dimarahin, ke sini di servis. Nah, ini monggo lah kita belajar bahwa makanya sebagian riwayat disebut ra'sul aqli ba'dal iman billah at-tawaddud ilan nas. Setelah kita berargumentasi ilmiah secara tauhid, urutan dakwah berikutnya at-tawaddud ilan nas. Kita harus bersikap simpatik dengan harapan simpatik itu membawa orang ilallahi wa rasulih. Kita tidak punya kepentingan pribadi, punya pengaruh banyak, membernya banyak, enggak lah, ma'adzallah min dalik, enggak. Tapi setelah kita at-tawaddud ilan nas, coba Rasulullah itu tiru. Sholat itu kayak apa baiknya? Logikanya barang baik tambah lama tambah baik. Tapi itu mukhalafah, itu bertentangan dengan sunnahnya manusia yang suka cepat. Nyatanya imam yang cepat itu yang lama itu yang disalahkan Nabi. Logikanya kan sholat lama, Qur'annya fasih. Yang imam itu Mu'ad bin Jabal, tidak Muntaha itu tidak apa. Mu'ad itu sahabat paling fasih, paling alim. Artinya bacaannya itu tidak bikin kuping panas ini. Yang ngomong ini tidak saya. Itu ketika kelamaan, yang disalahkan Nabi itu yang kelamaan. Karena supaya orang seneng sholat, ya sholat itu jangan jadi problem dong. Cara nggak jadi problem gimana ya? Jangan lama-lama. Kayak apa agama ini? Sholat loh, sebaik sholat aja dikompromikan dengan hukum sosial. Karena kalau sholat terlalu lama nanti ibadat jadi problem. Sampai segitunya. Ya makanya apalagi kalau kamu sudah ngerasa suaranya elek, tak baku tuh kul huwa lah. Terus suaranya elek Baqarah. Suaranya elek. Ini kok diting-ditingan.
Mustaqim, bagus gak suaranya? Paling bagus ya? Sholat ya gitu aja ya, dibeki ya. Yang suaranya tidak bagus suruh ngimami duhur, asar aja. Tadi yang bagus biar Maghrib apa? Isya ya. Ya udah gitu aja.